Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait analisis regresi ya. Jadi di pertemuan kali ini bab kita terkait regresi. Nah, regresi ini biasanya juga diikuti dengan regresi yang linear dan non linear. Artinya apabila yang akan kita regresikan atau regresi itu adalah sebuah seperti kalau kita mengira-ngira atau kita meramalkan atau kita menghitung apakah kejadian yang akan kita duga itu atau praduga itu benar atau salah, itu menjadi sebuah nilai kebenaran atau tidak, itu disebut sebagai regresi. Jadi kita akan menganalisis suatu dugaan atau praduga yang akan kita lakukan dari sebuah studi kasus. Nah, regresi tadi kan ada yang linear dan non linear. Jadi kalau linear itu berarti variabel-variabelnya itu tetap dan time seriesnya itu juga stagnan, linear, misalkan bertingkat ya dia nggak terjadi kefluktuatifan data atau datanya itu tidak berubah-ubah dan berbeda gitu ya. Nah, regresi itu ada sejarahnya singkat ya. Jadi ini menurut orang Eropa ya kalau nggak salah. Istilah di regresi diperkenalkan oleh Francis Galton. Nah, meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak-anak yang pendek. Jadi di sini disebutkan bahwa jika orang tua itu dia asalnya itu tinggi, maka anaknya itu juga cenderung akan tinggi. Dan bagi orang tua yang mempunyai anak yang orang tua yang pendek di sini akan mempunyai anak yang pendek juga. Itu menurut Galton. Nah, distribusi tinggi dari suatu populasi tidak berubah secara menyolok besar dari generasi ke generasi. Artinya di sini gini, regresi itu kemunduran ke arah sedang. Jadi ketika orang yang tinggi kemudian menikah dengan orang yang dengan orang yang pendek, maka dia akan menuju ke sebuah titik di mana titik itu menjadi titik yang sedang. Artinya di sini kalau kalian melihat gambarnya, ilustrasinya itu orang tua berbadan tinggi, orang tua berbadan rendah, maka dia akan cenderung menjadi orang tua berbadan sedang gitu ya, atau nanti ketemunya anak yang berbadan atau bertinggi sedang. Ilustrasinya kayak gitu. Jadi ibaratnya kita itu menjadi sebuah rata-rata gitu. Kalau ada suatu nilai besar kita gabungkan dengan nilai yang agak kecil, maka rata-ratanya dari dua nilai tersebut akan menjadi nilai tengahnya. Regresi pun juga kayak gitu. Sebenarnya kita itu menjadikan sebuah rata-rata itu untuk menentukan suatu dugaan. Tetapi dugaannya itu juga perlu dites dengan hipotesa-hipotesa dan persentase-persentase data yang kita harus punyai atau kita miliki sebagai dasar keputusan bahwa apa yang kita lakukan praduga itu memang benar apa adanya. Nah, di sini pengertian regresi. Jadi regresi, analisis regresi khususnya itu merupakan sebuah studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Jadi di sini udah dijelaskan bahwa ada satu variabel bebas atau lebih yang bebas terhadap variabel tidak bebasnya, dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel yang tidak bebas. Nah, di sini variabel yang bebas itu boleh lebih dari satu, tapi minimal di sini satu. Dan variabel tidak bebasnya itu ya hanya satu aja di sini, karena kita mau meramalkan ya ramalan itu tujuannya pasti nilai satu keputusan gitu. Nggak bisa kalau dia meramalkan kalau nanti jadinya kalau nggak satu ya dua, ya itu berarti bukan meramalkan aja, tapi dia udah membuat dua peramalan yang berbeda. Nah, kalau kita konteksnya itu cuma ke satu titik poin yang paling optimal, berapakah nilai yang menjadi praduga kalian. Nah, variabel bebas di sini juga banyak ya. Variabel bebas itu ibaratnya kayak gini. Kalau saya mau mengoptimalkan kinerja mesin nih, misalkan kinerja mesin, maka di situ kinerja mesin saya itu disebut sebagai variabel yang tidak bebas. Kenapa kok yang tidak bebas? Karena mesin saya itu terikat dengan beberapa komponen-komponen lainnya. Contohnya oli, kemudian ada kualitas partnya, kemudian ada bahan bakarnya juga. Kemudian ada juga misalkan aerokedinamisan dari sebuah bentuk rangka kayak gitu. Nah, jadi dengan beberapa komponen yang tadi ada banyak itu tadi, komponen yang banyak itu tadi adalah komponen variabel bebasnya. Sementara yang variabel tidak bebasnya adalah kinerja mesinnya.
Jadi kinerja mesin itu sangat terikat dengan beberapa komponen lain yang ada di luar mesin. Misalkan kayak gitu. Contoh lain, kalau kita mau mengoptimalkan penjualan, namanya orang jual pasti ada banyak caranya untuk menjual. Nah, untuk mengoptimalkan penjualan, kata-kata kuncinya adalah penjualan, berarti di sini dia adalah variabel tidak bebas. Kenapa? Karena penjualan itu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi. Contohnya, kalau saya menurunkan harga, maka penjualan saya bisa meningkat. Kalau saya letak store-nya itu lebih dekat dengan market ya, maksudnya di sini market pasarnya gitu, dan lokasinya strategis, ya berarti saya juga dapat menjangkau mereka dengan lebih banyak. Kemudian apabila saya di sini menerapkan diskon, potongan harga, bonus, kemudian ada merchandise lainnya, yaitu bisa menjadi sebuah variabel bebas yang kalian tentukan sendiri. Kalian punya toko, kalian mau mengurangi atau menambahkan diskon di toko kalian tersebut, ya bebas. Namun demikian, kebebasan itu juga tergantung dari apakah itu sudah mewakili keuntungan kalian atau tidak. Tadi kan untuk meningkatkan penjualan kan, penjualan pasti nanti untuk meningkatkan keuntungan juga. Nah, itu sudah optimal apa belum? Nah, jadi beberapa variabel tadi atau beberapa faktor-faktor tadi, jadi variabel itu bisa disebut sebagai faktor, itu dapat mempengaruhi variabel terikat kalian yang tadi kalau di sini variabel tidak bebasnya itu adalah penjualan. Jadi kita akan meregresikan hal tersebut. Oke, ada contoh-contohnya nih. Analisis regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya. Tadi yang Gultom tadi ya. Kemudian yang kedua adalah analisis regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Nah, jadi di sini apabila kita mendapatkan pendapatan atau gaji gitu ya, semakin tinggi nilai pendapatan kita, apakah konsumsi rumah tangga kita juga akan semakin tinggi? Kayak gitu? Ya belum tentu, ada banyak faktor yang mempengaruhi juga. Nah, faktor-faktor itu adalah variabel bebasnya. Kemudian ada analisis regresi terhadap analisis regresi antara harga terhadap penjualan barang. Nah, itu yang saya contohkan tadi kan ya. Kemudian yang keempat ada analisis regresi antara tingkat upah terhadap tingkat pengangguran. Nah, ini juga bisa juga diregresikan. Kalau tingkat upahnya UMR, UMK ya kalau di sini kabupatennya itu misalkan 1.500.000, apakah pengangguran kita makin banyak? Ya belum tentu. Atau kalau kita naikkan ke 2 juta, apakah tingkat pengangguran kita juga makin berkurang atau malah menjadi semakin banyak karena perusahaan harus membayar lebih ke setiap pegawainya untuk satu pegawai itu 2 juta? Ya belum tentu juga. Apakah ada pengurangan pegawai? Mungkin saja terjadi kayak gitu. Jadi semakin tinggi upah UMK dari suatu perusahaan, ya perusahaan juga harus menanggung beban semakin tinggi untuk membayarkan upah itu kepada setiap karyawannya. Nah, dari situ kan pasti ada, misalkan nih ada pengurangan karyawan. Nah, pengurangan itu kan juga akan meningkatkan pengangguran. Yang kelima, analisis regresi antara tingkat suku bunga bank terhadap harga saham. Nah, ini juga sangat berpengaruh juga ya, nilai harga suku bunga kita terhadap suku bunga bank kita terhadap nilai harga saham. Ketika nilainya sangat tinggi ya orang mau beli saham ya oke lah mau. Kalau nilainya sangat rendah ya ngapain aku beli saham, kan dari saya membeli properti lain bisa lebih menguntungkan daripada bunganya yang sangat sedikit atau minim kayak gitu. Kemudian yang keenam, analisis regresi antara biaya periklan terhadap volume penjualan perusahaan. Nah, ini juga bisa terjadi. Kalau kita mengiklankan, misalkan nih, kalian pernah buka di Tulungagung Sparkling atau Tulungagung Foodies itu ya di Instagram. Banyak sekali orang yang mengiklankan restoran mereka di jasa iklan dari Instagram tersebut. Nah, dengan beberapa kali iklan, kira-kira apakah itu dapat mendongkrak penjualan? Kira-kira berapa iklan sih yang paling optimal untuk aku lakukan untuk meningkatkan penjualan saya? Apakah setiap hari saya harus mengiklan, atau 1 minggu 1 kali saya harus mengiklan, atau 5 kali sehari saya harus iklan? Kan kita nggak tahu karena kita belum tentu karena kita nggak tahu data realnya kan kayak gitu. Tapi optimal iklan itu kan pasti ada. Jangan-jangan nih kalau kita setiap hari mengiklan berarti kita akan tekor dengan biaya iklannya. Karena itu kita akan malah mendapatkan kerugian dari biaya-biaya tersebut. Misalkan kalau kita 1 minggu sekali iklannya di hari Jumat, jadi ketika orang lihat di hari Jumat mereka langsung wah besok libur nih, ayo makan di sini kayak gitu. Atau yang punya pacar Sabtu Minggu malam Minggu ayo ngedate di sini kan kayak gitu. Jadi hari-harinya pun juga dapat ditentukan yang paling optimal itu yang mana.
Oke, selanjutnya dari itu tadi, maka kita ada sebuah ya kayak apa ya, kayak kalau kita korelasikan gitu ya. Jadi ada ketergantungan statistik dengan fungsionalnya. Jadi di mana hubungan kausal atau ketergantungan secara statistik di sini kita akan menentukan konsumsi dengan pendapatannya, masa kerja dengan produktivitas, iklan dengan penjualan. Jadi mereka itu sangat berkorelasi atau berhubungan kayak gitu. Kemudian yang kedua ada hubungan fungsional. Jadi yang kalau tadi itu ketergantungan, sekarang secara fungsi. Likuiditas dengan aktiva lancar. Nah ini kalau anak-anak bank pasti udah paham ya. Kemudian produktivitas dengan hasil produksi. Kemudian upah karyawan dengan jam kerja secara fungsional, pasti ini juga akan sangat berpengaruh. Jadi kita ada dua ini tadi korelasinya menurut ketergantungan dan menurut fungsi monalnya. Nah, sekarang ada nih perbedaannya. Apa tuh korelasi dengan regresi? Kalau kita tadi bicara korelasi itu adalah sebuah hubungan, apa perbedaannya dengan regresi gitu? Kalau regresi itu kan berarti kita menghubungkan antara beberapa hubungan kan kayak gitu. Nah, di sini korelasi di sini hanya menunjukkan sekedar hubungan aja. Jadi dia hanya berhubungan aja tetapi dia tidak memiliki arti kayak gitu. Sementara regresi di sini menunjukkan hubungan yang berpengaruh. Nah, contohnya nih, saya baca yang kedua dulu. Dalam korelasi, variabel tidak ada istilah tergantung dan variabelnya bebas. Sementara di regresi ada yang disebut sebagai variabel bebas dan variabel tergantung atau terikat kayak gitu ya. Contoh nih, kalau saya bilang di situ ada sebuah atlet sepak bola, kira-kira dia kan sama-sama atlet nih. Dia berkorelasi dengan atlet Indonesia otomatis kan ya. Apakah dia berkorelasi dengan permainan atlet basket misalkan kayak gitu? Ya dia sama-sama atlet, dia sama-sama berhubungan. Nah, tetapi dia tidak ada regresinya dengan atlet basket tadi. Nah, itu disebut sebagai korelasi. Jadi ketika saya bilang atlet itu ada banyak. Ada yang dia memang kalau kita bilang tadi pesepak bola, atlet sepak bola dengan atlet basket ya dia berkorelasi aja, tapi dia nggak ada hubungannya. Nah, sementara yang regresi itu mereka berhubungan dan mereka itu memiliki pengaruh. Contoh nih, misalkan dosen dengan mahasiswa. Mereka berhubungan, mereka punya pengaruh. Ketika ketika kalau ini konteksnya dosennya mengajar dengan mahasiswanya ya, bisa aja di situ terjadi transfer keilmuan. Jadi ada pengaruhnya. Kemudian ada penilaian, kemudian ada juga bimbingan, kemudian ada juga penelitian yang melibatkan mahasiswanya kayak gitu. Nah, misalkan kalau kita bicara manajemen ya, misalkan ada seorang HRD gitu ya, kemudian dengan pendaftar baru, bisa jadi di situ dia itu seorang HRD-nya itu dia di misalkan manajemen sumber daya manusia gitu ya, dia konteksnya dia hanya suka kepada orang yang pintar ilmu komunikasi. Dia nggak melihat dari segi fisik wajah, dia nggak melihat dari segi apapun itulah, yang penting dia komunikasinya bagus, attitude-nya bagus, oke, HRD-nya cocok. Itu kan menunjukkan bahwa sebuah korelasi hubungan yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Jadi perbedaan korelasi dan regresi itu seperti itu. Nah, kemudian dalam statistik di sini ada sebuah istilah. Kita sebutnya di sini ada variabel Y dan variabel X. Di mana Y itu adalah nilai yang akan kita hitung, X di situ adalah variabel yang menjadi penghitungnya. Nah, di sini ada 5 ya. Y variabel tergantung atau kita sebut sebagai variabel terikat. X kita sebut sebagai variabel bebas kayak gitu ya. Kemudian Y adalah variabel yang dijelaskan, explained variable. Jadi kita bisa menjelaskan variabel Y tersebut karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi dia. Sementara X adalah variabel yang menjelaskan atau explanatory variable. Jadi variabel X di sini lebih menjelaskan. Contohnya, karyawan saya ada banyak. Karyawan saya itu mempengaruhi biaya operasional, biaya yang dikeluarkan dari perusahaan. Berapa nih karyawan saya itu terdiri dari misalkan 5 junior, 5 senior manager, kemudian ada 5 HRD, kemudian ada 5 apalagi ya,
bagian promosi, kemudian ada 5 satpam, kemudian dan lain sebagainya, struktur di sebuah perusahaan misalkan kayak gitu. Ya kita harus menjelaskan bahwa X di sini sebagai yang menjelaskan, maka setiap karyawan itu memiliki gaji yang berbeda-beda. Akibatnya ini menjadi sebuah nilai yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji karyawan. Nah, X di sini menjelaskan setiap variabel yang ada. Kemudian Y adalah variabel yang diramalkan. Jadi karena ini tadi Y adalah variabel yang dijelaskan oleh si X, jadi Y itu adalah variabel yang diramalkan atau hasilnya atau statement yang kalian punya. Sementara si X adalah variabel peramalnya atau prediktornya. Jadi di situ misalkan setiap bulan kita mendapatkan misalkan ini sebuah penjualan gitu aja ya. Kita mendapatkan pelanggan setiap bulannya meningkat 3%. Nah, di situ X sebagai variabel peramal, maka dalam 5 bulan nanti kalau setiap bulannya 3%, maka dari bulan ke 1 3%, bulan kedua 6%, bulan ketiga 9%, sampai ke bulan kelima berarti kira-kira konsumer kita akan naik sebesar 15% kayak gitu. Kemudian variabel Y adalah variabel yang diregresikan. Ini artinya sama ya, sama atasnya, berarti diregresikan atau Y adalah variabel yang dihitung. Berarti Y adalah variabel yang diramalkan. Kemudian X adalah variabel yang meregresi, artinya di sini ada banyak-banyak variabel X, misalkan X1, X2, X3, X4, dan sebagai regresornya. Kemudian Y adalah variabel tanggapan atau respon, di mana Y adalah hasil dari perhitungannya, apakah Y itu sebanding dengan apa yang memang diprediksikan. Maka X di sini adalah variabel perangsang atau variabel kendalinya. Misalkan nih, saya mau memaksimalkan keuntungan. Kalau saya mau memaksimalkan keuntungan sebagai Y atau tanggapan saya terhadap respon, maka X saya harus berapa? Jadi X di sini adalah variabel unitnya. Kalau saya mempunyai sebuah fungsi bahwa saya harus memproduksi 100 baju setiap seminggu sekali, maka di sini X adalah variabel kendalinya. Kalau lebih dari 100 dalam satu minggu, maka belum tentu laku. Jadi saya harus menyimpan dulu apakah baju saya nanti laku atau enggak. Kalau kurang, apakah stok saya itu cepat apakah konsumen saya itu mau membeli barang yang tidak seharusnya saya bisa menjual 100 barang, tetapi saya hanya bisa menjual 90 barang kayak gitu. Jadi X-nya adalah kendalinya. Nah, dalam persamaan regresi di sini ada beberapa persamaan umum rumusnya ya. Kalau kita tahu bahwa di sini ada persamaan regresi linear sederhana, maka di situ Y adalah nilai yang diramalkan, A adalah konstantannya plus BX, di mana B adalah koefisien regresi dan X-nya adalah variabel bebasnya. Sementara ada yang disebut sebagai epsilon, atau di sini kalian tahu bahwa itu kayak bentuk kecil gitu ya. Kecil itu nilai residu, di mana nilai residu itu boleh dihilangkan, boleh tidak. Nilai residu itu adalah nilai yang sangat kecil atau kita sebut sebagai nilai deltanya atau selisihnya. Kalau saya bilang Pi itu 3,14, ternyata Pi itu 3,14567913 gitu ya. Jadi kita hanya menghitung nilai depannya aja. Jadi ke belakang itu kita sebut sebagai nilai residu atau nilai selisihnya yang sangat kecil. Boleh dihiraukan atau boleh kita hitung apa adanya kayak gitu. Nah, untuk rumus persamaan umumnya di sini B itu dapat dicari dengan N di sini adalah banyaknya sampel, sigma XY, di mana X-nya tadi adalah variabel bebasnya, Y adalah nilai yang diramalkan, dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y. Sigma itu adalah penjumlahannya, dibagi dengan sampelnya dikalikan X kuadrat dikurangi dengan sigma X baru dikuadratin. Sementara untuk A-nya di sini adalah sigma Y dikurangi B kali sigma X dibagi dengan sampelnya. Jadi ini boleh dicatat, boleh di screenshot. Nanti materi ini juga saya kirimkan. Nah, contoh kasusnya di sini. Sebuah manajer pemasaran akan meneliti apakah ada pengaruh iklan terhadap penjualan. Pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Waterkloof, untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 8 perusahaan sejenis yang telah melakukan promosi. Nah, di sini ada seorang manajer dari pemasaran. Kemudian dari sebuah perusahaan tersebut dia akan mengambil sampel dari 8 perusahaan sejenis lainnya. Apakah bisa sebenarnya iklan itu dapat mempengaruhi penjualan dari sebuah perusahaan tersebut? Maka ketika itu memang menjadikan sebuah keputusan yang berpengaruh terhadap
penjualan, maka dia akan melakukan iklan tersebut atau dia akan melakukan promosi tersebut. Nah, di sini ada pemecahannya. Yang pertama judulnya, tadi ada pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Pertanyaannya, ada nggak di sini pengaruhnya positif biaya promosi terhadap penjualan? Hipotesis itu adalah dugaan kita terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Pasti kayak gitu. Nah, hipotesis ini juga nggak berhenti di sini. Bisa jadi hipotesis itu ada pengaruh negatif atau ada penurunan. Apakah biaya biaya promosi itu tidak berpengaruh terhadap perusahaan penjualan. Ya, lanjutnya ada kriteria penerimaan hipotesis. Nah, di sini H0 itu tidak terdapat pengaruh positif atau biaya iklan terhadap penjualan. Kemudian ini bukan HA ya. Saya pakai di sekarang HA aja, nggak apa-apa dulu. Nanti kita pakainya ada H1 jadi 0 sama 1 gitu ya. Terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Jadi H0 itu adalah kondisi di mana dia berbeda dengan apa yang kita ramalkan di atas tadi atau statement kita. Contoh, kalau ada sebuah pintu, kemudian ada angin, saya berstatement bahwa H1 saya atau HA saya itu pintu akan tertutup. HA0-nya atau kondisi mulanya pintu tetap terbuka. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi angin tadi ada pengaruhnya terhadap pintu atau tidak gitu ya. Kemudian H0 diterima jika B kurang dari 0, T hitung kurang dari T tabel. Nah, HA akan diterima jika B-nya lebih besar dari 0, tapi T hitungnya lebih besar dari T tabel. Nah, jadi kemarin saya udah share tabel distribusi, ada tabel T, ada tabel F, kemudian ada tabel distribusi normal. Itu akan kita pakai lagi di sini. Di mana nilai dari T hitung apabila dia kurang dari T tabel, kita akan terima H0-nya. Otomatis kalau kita terima statement H0, maka kita akan menolak H1-nya. Kemudian ada HA-nya di sini diterima jika T hitungnya di sini lebih besar dari T tabelnya. Selanjutnya ada yang kelima ada sampel. Kemudian di sini sampelnya tadi disebutkan bahwa ada 8 perusahaan. Kemudian nomor 6 data yang dikumpulkan. Jadi dari 8 perusahaan yang sudah diambil sampelnya itu ada 8 data. Yang pertama ada 20 promosi, penjualannya ada 64. 16 promosi ada 61 penjualan, 34 promosi dia dapat menjual 84, dan seterusnya sampai 22 promosi dia dapat menjual 77 barang, kayak gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 7 kita harus melakukan analisis data. Nah, di dalam analisis data ini kita sangat banyak perhitungan yang akan kita pakai. Jadi yang pertama kita harus menghitung persamaan regresinya, kemudian kita menentukan nilai prediksi kita, yang ketiga ada koefisien determinasi, yang keempat adalah kesalahan baku estimasi, kelima ada kesalahan baku koefisien regresi, nomor 6 ada nilai F hitung, 7 ada T hitung, dan yang ke-8 ada kesimpulan. Jadi ini nanti saya harap dapat saya jelaskan langsung di kelas ya, untuk menghitung bagaimana caranya kita dapat meregresikan suatu nilai atau suatu contoh tadi, iklan dapat mempengaruhi penjualan atau tidak dengan 8 step ini tadi sampai ke kesimpulannya. Jadi kalau saya jelaskan secara PowerPoint di sini kayaknya juga kurang enak. Nanti kalau ada pertanyaan juga kurang jelas. Nah, saya harap minggu depan kita dapat tatap muka dengan normal ya. Untuk saya akan menjelaskan satu step untuk sampai kita ke kesimpulan. Bagaimana cara kita menghitung F hitung, bagaimana kita membaca tabelnya, bagaimana kita membaca tabel T hitung, karena tabel distribusi itu beda-beda cara hitungnya, cara membacanya, dan menghitungnya pun juga berbeda juga gitu. Maksud saya ketika kalian nggak membawa tabelnya masing-masing, ya saya akan kesusahan untuk menjelaskan di sini. Oke, saya rasa sampai di sini dulu materi kita untuk regresi. Saya harap pertemuan regresi ini yang awal mula ini sebelum kita masuk ke perhitungannya dapat dipahami dengan baik dan maksimal. Sampai di sini dulu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.